Hai, bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku nggak mau bahas tentang kasus-kasus yang seperti biasa, tapi mau bahas cerita yang serem berhubungan dengan hal-hal alam sebelah ya, yang terkenal banget di Kuwait, bahkan sampai ke negara-negara lain. Cerita ini tuh terjadi sama grup musik yang terkenal di era 90-an. Ini bukan grup musik yang band-band gitu ya, ini tuh kayak grup marawis gitu loh, yang ngisi acara-acara pernikahan. Yang suatu waktu grup ini tuh ngisi acara pernikahan dari alam sebelah. Tahu dong siapa? Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat ternyaman dan mari kita mulai. Naura, seorang penyanyi terkenal di tahun 90-an. Dia punya grup musik yang bernama Naura Altakaka. Grup musiknya ini sering tuh tampil di acara-acara pernikahan, acara-acara tradisional di Kuwait. Grup musik Naura ini nggak kaleng-kaleng loh. Tuan rumah yang ngundang Naura sering-sering tuh orang-orang besar, kayak menteri, pejabat-pejabat setempat, orang-orang kaya kayak Crazy Rich Kuwait sana. Jadi bisa dipastikan grup musik Naura Altakaka ini tuh udah terkenal setara artis-artis gitu. Saat itu semua personil grup Naura Altakaka kan sedang libur, gak ada job manggung nih. Nah, tiba-tiba Naura dapat telepon dari seorang wanita tua yang mengundangnya untuk memeriahkan acara pernikahan anaknya malam itu juga. Naura pun awalnya ragu ya, posisinya kan lagi libur saat itu, dan waktu manggungnya juga disuruh mulai jam 10 malam. Terlalu malam lah ya menurut Naura. Lagian kan kalau ngundang grup-grup musik atau grup lainnya kan biasanya jauh-jauh hari ya, berapa bulan sebelum acara atau beberapa minggu gitu. Ini kan dadakan banget ngundangnya. Awalnya Naura menolak undangan itu, tapi karena wanita tua itu terus meminta Naura untuk hadir dengan agak sedikit memaksa, kayak, ayolah mbak, ini untuk acara pernikahan putri saya, biaya berapapun saya bayar. Putri saya pengen grup mbak manggung di sini. Kira-kira seperti itulah ya percakapan wanita tua itu. Naura jadi nggak enak dong ya. Akhirnya setelah negosiasi, terjadilah kesepakatan. Wanita tua itu juga berjanji akan membayar Naura lebih besar. Naura langsung menghubungi tuh personil lainnya untuk bersiap-siap datang manggung ke acara pernikahan malam itu. Naura dan personil lainnya sampai di rumah wanita tua yang mengundangnya. Kaget banget Naura melihat rumah yang megah dan mewah. Belum pernah Naura melihat rumah sewow itu. Saat akan masuk, Naura disambut seorang laki-laki yang memperkenalkan diri bahwa dia adalah ayah dari pengantin. Naura dan lainnya pun dibawa ke ruangan ganti untuk bersiap-siap sebelum manggung. Saat di ruang ganti, ada seorang wanita tua yang masuk dan memperkenalkan diri bahwa itu adalah ibu dari pengantin yang tadi menghubungi Naura. Bersalamanlah ya mereka, ya kayak kenalan salaman gitu dengan wanita tua itu. Naura melihat wanita tua itu agak sedikit aneh karena wanita tua itu terlihat pucat dan tangannya tuh dingin dan kaku. Salah satu temen Naura yaitu Syam bisik-bisik ke Naura, bilang kalau, kok nggak enak ya perasaanku melihat ibu-ibu tadi. Hawa di ruangan ini juga panas kalau ada yang masuk. Naura menenangkan Syam dan meminta semuanya untuk bersiap-siap. Setelah siap, semuanya keluar dan masuk ke ruangan utama acara itu. Naura dan lainnya melihat para tamunya tuh ramai banget, tuh meriah gitu loh. Acara yang paling ramai yang pernah didatangi sama Naura. Namun saat melihat pengantin tambah dibuat kaget dan sekaligus heran gitu loh. Dekornya tuh nggak selayaknya dekor pengantin, tapi dekornya tuh bentuknya tuh muka orang yang mulutnya tuh terbuka lebar, sedangkan pengantinnya itu duduk di dalam mulutnya. Pengantin wanita pakai gaun hitam dan memakai cadar yang menutupi mukanya, sedangkan untuk yang pria pakai baju yang mirip zaman Ottoman. Wedding dream mereka kayak gitu mungkin ya. Agak ngeri juga ya kalau dibayangkan. Selain itu, pengantin wanita dan prianya tuh nggak menatap ke para tamu gitu loh ya, tapi tuh bertatapan terus terlihat kaku, nggak berubah posisi ya gitu terus gitu loh, posisinya kayak tatapan terus kayak manekin didudukin di dekor pengantin gitu loh. Grup Naura pun mulai bernyanyi. Setelah penampilan pertamanya selesai, Naura dan lainnya kembali ke ruangan ganti untuk beristirahat. Saat di ruang ganti, Naura tuh ngeluh lelah, pusing gitu loh. Akhirnya Naura mencari ruangan yang bisa untuk istirahat. Naiklah Naura ke lantai 2. Ketemu tuh sama kamar yang pintunya nggak ditutup rapat. Naura masuk dong ke kamar itu, dan di kamar itu tuh terlihat berisikan barang-barang yang udah lama gitu. Naura langsung rebahan di tempat tidur tanpa berpikir panjang karena keburu pusing.
Saat Nora mulai tertidur, Nora bermimpi didatangi seorang wanita yang aneh berpakaian pengantin. Wanita itu mendekati Nora dan tiba-tiba berteriak. Sontak Nora kaget dan langsung terbangun. Nora lari ke pintu dan ternyata pintunya tuh terkunci. Saat Nora berusaha membukanya, dia tuh berasa ada sosok tuh berdiri di belakangnya. Singkat cerita, Nora bisalah keluar dari kamar. Saat akan kembali ke ruang ganti, Nora melihat ada anak kecil yang lari ke lantai 3. Karena penasaran, Nora ikutin tuh anak. Sesampai di lantai 3, Nora melihat ruangan yang jomplang banget tuh sama lantai dasar. Lantai 3 tuh kayak bangunan yang gak terawat, bangunan yang terbengkalai, pokoknya kayak bangunan yang udah ditinggalin beberapa tahun gitu loh sama orang. Nora pun langsung turun dan menuju ruang ganti. Sesampai di ruang ganti, Nora melihat Syam tuh nangis gitu loh sesenggukan. Syam cerita kalau dia tuh niatnya mau bangunin Nora ke lantai 2. Saat di lantai 2, Syam malah diganggu sosok yang menyeramkan. Makanya dia takut dan sampai nangis. Nora pun mencoba membujuk Syam untuk bertahan sampai acara selesai. Disinilah hal yang menyeramkan terjadi. Saat mereka semua kembali ke panggung untuk bernyanyi, mereka kaget. Para tamu tuh semakin banyak. Jadi tuh semakin malam semakin banyak orang yang datang. Tak hanya itu, ekspresi para tamu itu sangat garang loh. Mungkin kayak wajah-wajah bengis, melotot, galak gitu loh. Kayak kan biasa tamu kan meriah, senyum-senyum gitu, mungkin kayak gini gitu loh ya. Nora dan lain tuh merasa ada yang aneh dengan pesta pernikahan ini. Kayak bukan seperti manusia biasa, sebenarnya manusia seperti kita tuh. Saat sedang meriah-meriahnya, para tamu ikut nyanyi dan menari. Salah satu tamu wanita menari dengan heboh sampai roknya tuh menyingkap ke atas dan terlihat kakinya tuh kayak kaki kambing dan bulunya tuh lebat gitu loh. Suara nyanyi-nyanyian para tamu tuh semakin keras sampai suara dari Nora pun gak kedengar, sampai ketutup sama suara tamu yang keras itu. Saat guru musik Nora berhenti, tangan dari tamu terdengar meriah kayak di konser-konser besar gitu. Tapi bukan disambut dengan senyum, malah disambut dengan tatapan yang kejam, seolah-olah tuh nyuruh Nora nyanyi terus tuh, jangan berhenti gitu. Kalau di konser kan gini ya tepuk tangannya, yeay gitu sambil senyum. Kalau di acara Nora tuh gini mungkin ya, gitu, ngeri-ngeri sedep ya. Nora dan yang lainnya tuh terus bermusik gitu ya, saat terus bernyanyi sampai suara Nora tuh sumbang gitu, kayak serak atau hampir habis gitu loh. Karena kan kecapean nyanyi terus beberapa jam kan. Sam itu sampai pingsan karena sudah merasa sangat ketakutan dengan apa yang dia lihat gitu loh. Nora meminta istirahat waktu 5 menit. Saat di ruang ganti, yang lainnya berusaha untuk membangunkan Syam. Setelah Syam bangun, Syam tuh memujuk Nora kayak ayolah pulang. Tapi Nora bilang ke semua anggotanya untuk kita tuh terus bermain, kita tuh terus bernyanyi agar aman. Nanti takutnya kalau kita lari, kita tuh malah terjebak di dunia jin, tidak bisa pulang gitu loh. Dengan berat hati, akhirnya grup Nora pun tampil lagi dengan wajah yang menunduk gitu loh selama penampilannya. Para tamu tuh semakin menjadi-jadi, menari, menyanyi sampai mengelilingi grup Nora dengan semangat, dengan heboh gitu loh. Nora dan yang lain tuh terus nunduk gitu loh, karena kan saking takutnya. Tiba-tiba pas heboh-hebohnya menari, para tamu itu langsung berhenti diam dengan tatapan yang bengis gitu. Lalu mereka pergi satu persatu. Setelah itu azan subuh pun berkumandang. Nora dan yang lainnya langsung berlari keluar. Ini adalah foto yang dikabarkan diambil oleh salah satu teman Nora. Niatnya untuk dokumentasi dan coba lihat ekspresi para tamu yang ada dalam acara. Ini entah karena efek kamera jadul atau memang semenyeramkan ini suasana saat itu. Setelah dilihat dari luar tuh rumah itu tidak seperti di awal yang mewah, yang megah, yang bagus, tapi langsung berubah seperti rumah terbengkalai, rusuh, kusam, macam rumah hantu lah, macam rumah yang ditinggalkan orang berapa tahun tuh, sudah lama gitu loh. Nora dan yang lainnya tuh langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun setelah beberapa bulan abis ngisi acara itu, semua personel termasuk Nora itu diganggu dengan sosok-sosok yang aneh. Hidup mereka tuh jadi nggak tenang gitu loh setelahnya. Ditambah lagi ada kabar duka dari Syam. Syam dikabarkan meninggal, tapi entah memang punya penyakit atau ada hal yang bersangkutan dengan acara itu. Nora juga sempat melihat wanita tua yang mengundangnya ke acara itu tuh hadir di pemakaman Syam. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah klik video ini dan subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. See you next video. Bye bye. Terima kasih.